Perkenalkan, nama saya Indrana Martayuniar dengan NIM A1C3190091. Izin membuat video praktik mengajar dari mata kuliah pembelajaran mikro. Baik, langsung saja saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Baik, kembali lagi dengan Ibu Angel. Di sini kita akan belajar pelajaran fisika dengan materi pengukuran besaran dan satuan. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja izinkan Ibu mau menampilkan PowerPoint yang sudah Ibu buat terkait materi. Mungkin sudah terlihat. Baik, langsung saja. Menurut anak-anak, apa yang bisa anak-anak jelaskan dari kegiatan tersebut? Dari gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Baik, yang dimana dari gambar 1 terlihat bahwa ada gambar alat praktikum, yaitu mikrometer skop. Dan yang kedua ini adalah ada seseorang sedang menggunakan penggaris untuk mengukur panjang. Dan yang ketiga adalah ada seseorang sedang menimbang berat badan. Pengukuran. Pernahkah kalian mengukur? Apa sih yang kalian ukur? Nah, kita lihat di sini ada arloji, dan di sini ada tinggi badan untuk mengukur tinggi badan, dan di sini untuk mengukur berat badan. Jadi, pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Kemudian kita akan bahas pertama alat ukur. Di mana apa itu alat ukur? Yang pertama itu kita mengenal mistar. Mistar seperti ini, sebuah pulpen diukur panjang pulpen dengan menggunakan penggaris. Di sini terlihat bahwa panjang pulpen tersebut adalah, berapakah panjang pena tersebut? Yaitu 10 cm. Lanjut. Yang kedua kita bahas yaitu jangka sorong. Jangka sorong itu sering digunakan dalam praktikum fisika, di mana bagian-bagian dari jangka sorong ada penjepit pengukuran diameter dalam, jepit skrup, skala geser, jepit pengukuran diameter luar, skala utama, dan batang untuk pengukuran kedalamannya. Jadi jangka sorong ini adalah mengukur kedalaman. Nah, yang ketiga kita bahas mikrometer skrup. Yang dimana bagaimana cara mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup? Ini mikrometer skrup yaitu dengan cara diputar, di mana kita ada skala utama dan juga kita melihat selubungnya. Jadi benda kita taruh diletakkan di sini, lalu kita putar. Begitu penggunaan mikrometer skrup. Yang D yaitu stopwatch. Pasti kalian pernah melihat arloji, stopwatch kan? Nah, stopwatch ini adalah gambar stopwatch. Terus yang kelima itu neraca. Ini ada neraca timbangan yang biasanya ada di pasar. Ini neraca yang biasanya ada di laboratorium. Kemudian kita belajar materi angka penting. Baik, Ibu jelaskan, di mana di angka penting ini semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 5, 4, 8 gram memiliki 3 angka penting. Kemudian, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 2,022 meter memiliki 4 angka penting. Jika 0 itu diapit. Kemudian angka 0 yang terletak di sebelah kanan, tanda koma, dan angka bukan 0 termasuk angka penting juga. Contohnya, 2,0560 second memiliki 5 angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0,
baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal, bukan angka penting. Contohnya 0,63 memiliki dua angka penting, yaitu 63. Dan 0,008 memiliki satu angka penting, yaitu 8. Hal ini akan mudah terlihat jika ditulis 63 dikali 10 pangkat min 2 dan 8 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian, angka yang digaris bawahi termasuk angka penting. Tetapi angka setelah angka yang diragukan bukan angka penting. Contohnya, 35, 4 garis bawah 1 memiliki 3 angka penting, karena di garis bawah tidak termasuk angka penting. Operasi angka penting. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan, dan juga operasi perkalian dan pembagian. Di mana operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu pada operasi penjumlahan ataupun pengurangan dengan angka penting, hasil dari operasi tersebut hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Sedangkan operasi perkalian ataupun pembagian, banyaknya angka penting hasil dari kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Di sini besaran dan satuannya itu ada tabel juga, di mana besaran, kita akan bahas besaran. Besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Sudah mengerti? Bukan anak-anak? Di sini ada tabel yang di mana besaran pokok itu ada 7. Dengan satuan dan juga satuan lambangnya. Di mana panjang itu satuannya meter, lambang satuannya M. Massa, kilogram, kg. Waktu itu second atau detik, lambang satuannya S, kecil. Arus listrik yaitu ampere, lambang satuannya A besar. Suhu dengan satuannya Kelvin bukan Celcius ya, dengan lambang satuannya K besar. Kemudian intensitas cahaya dengan satuannya kandela, lambang satuannya CD. Dan terakhir jumlah zat, satuannya itu mol dan lambang satuannya mol. Kemudian kita sudah membahas besaran pokok, sekarang ada besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Jadi anak-anak, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Di mana besaran turunan ada 10, yaitu gaya, satuannya Newton dan lambang satuannya N besar, energi, joule, lambang satuannya J besar, daya, watt dengan satuannya, lambang satuannya W besar, tekanan, Pascal dengan lambang satuannya P besar, A kecil, frekuensi Hertz dengan lambang satuannya H besar, Z kecil, muatan listrik kolom dengan lambang satuannya C besar, beda potensial yaitu volt dengan lambang satuannya V besar, kemudian hambatan listrik ohm dengan satuannya ohm, lambang satuannya, tahu kan lambang satuan ohm, kemudian kapasitor dengan satuannya farad dengan lambang satuannya F besar, dan juga flux magnetik dengan satuannya Weber dan lambang satuannya W besar B kecil. Setelah kita setelah kita mempelajari pengukuran besaran, kita masuk ke materi satuan. Satuan yang pertama, penetapan satuan panjang, yaitu 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan 1.650.763,73 kali riak panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan oleh gas kripton atau Kr pangkat 36. Yang kedua, penetapan standar satuan massa, yaitu kilogram standar adalah massa standar, yakni massa sebuah silinder plating iridium yang aslinya disimpan di Servos dekat Paris. Yang ketiga, penetapan standar satuan waktu, di mana 1 second adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9,192,631,770 kali. Kemudian ada faktor pengali, yang di mana faktor pengali dalam sistem internasional yaitu 10 pangkat 18 dengan disebutnya dengan atto dengan simbolnya A, 10 pangkat 15 femto yaitu F, 10 pangkat min 12 pico dengan simbolnya P, 10 pangkat 9 nano dengan satuan simbolnya N, 10 pangkat min 6 yaitu mikro dengan simbolnya seperti ini, 10 pangkat min 3 mili yaitu simbolnya M kecil, 10 pangkat 6 yaitu mega, simbolnya M besar, 10 pangkat 9 yaitu giga dengan simbolnya G besar, dan 10 pangkat 12 yaitu tera dengan simbolnya T besar. Kemudian dimensi suatu besaran menunjukkan besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok, yaitu
seperti tabel di besaran pokok, hanya bedanya dia ada seperti ininya. Baik, lanjut. Kesimpulan. Yang pertama itu adalah pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang telah ditetapkan sebagai standar suatu besaran. Kemudian ada besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Kemudian angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran termasuk angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Terima kasih. Mungkin itu aja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat materinya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Ini Ibu berikan contoh soal, boleh difoto. Kemudian 10 menit lagi tolong jawabannya di-share ke grup WhatsApp. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa menjawab soal seperti ini dengan mudah ya anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi pengukuran besaran dan turunan. Mohon maaf jika Ibu banyak kekurangan kata atau kesalahan kata, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.